Siap, siap. Siap. Siap, siap. Ini kita siap. Siap, siap. Mulai. Halo sahabat subscribe, Cak Daning, Bro and Sis and Guys. Kali ini Cak, aku tak membahas gemblengan. Tahu nggak gemblengan? Gemblengan itu isian loh Cak, isian yang biasanya dilakukan di pondok pesantren. Itu pun nggak beberapa pondok ya, mungkin ada beberapa pondok. Jadi nggak semua pondok, ada beberapa pondok yang biasanya dilakukan gemblengan. Terus komunitas, perkumpulan kayak istighosa, kayak pengajian. Maksudnya nggak semua perkumpulan istighosa ya, nggak kumpulan pengajian ya. Beberapa kumpulan-kumpulan itu atau perkumpulan yang lainnya itu murid-muridnya itu diisi, yang dinamakan gemblengan, diisi sama kiainya atau ustadznya atau gurunya, diisi. Setelah diisi disikat dengan pedang, disikat dengan pedang, terus dibor. Nah itu kebanyakan seperti itu ya. Coba lihat di YouTubean banyak gemblengan, pasti banyak. Yang saya ragukan Cak, kenapa kok waktu dites sama pedang dan dibor, kok yang ngebor itu yang ngisi itu kayak gurunya sendiri yang ngebor, kayak gurunya sendiri dibor perutnya terus dibaca. Itu yang bikin kurang yakin ya, seperti itu. Harusnya itu setelah diisi ya bolehlah awalnya dites guru sendiri, tes kuat. Harusnya orang lain suruh ngetes, orang lain datang suruh baca kan ke perutnya, cedes harusnya gitu. Kalau orang lain yang ngetes, dites ke perutnya kuat, nah itu bisa dikatakan masuk akal, bisa dikatakan kebal bener. Tapi selama saya melihat gemblengan, selama saya lahir sampai sekarang, saya melihat ilmu gemblengan yang diisi, itu kebanyakan yang nyikat itu gurunya sendiri. Bahkan mungkin ya sampean-sampean Cak bisa menilai itu ngetesnya itu rekayasa atau enggak gitu loh Cak. Kalau menurut saya sih ngetesnya rekayasa ya, kalau menurut saya pribadi loh ya. Ya ngetesnya ya hanya digini-gini aja, pedangnya enggak tajam. Cuma kalau timun, katakanlah timun ya, timun biarpun pedang enggak tajam, timun bersama timun, digini kan pasti 100% akan putus timunnya itu. Pasti putus, gak mungkin enggak. Pasti putus timunnya begini kan. Sama pisau, biarpun pisaunya enggak tajam ya, sama penggaris saja bisa putus timun. Timun pasti bisa putus. Terus kedua sama pohon pisang ketebok gitu loh ya, ketebok. Itu biarpun
pisau atau pedang nggak tajam, diteskan gini pasti akan putus, pasti. Karena apa? Karena terlalu empuk, pasti putus. Itu pasti putus. Harusnya ya tadi itu dites ke orang lain yang ngetes baru itu. Yang saya takutkan, ya Cak ya, yang saya khawatirkan, yang saya takutkan, pas muridnya ini diisi sama gurunya, diisi gemblengan itu, kan dia orang lugu kan ya, semua muridnya orang lugu, nggak tahu masalah hal gaib, lugu kan, diisi katakanlah. Terus dites sama gurunya, cedes sama pisau atau pedang atau dibor kuat, jadi muridnya tuh pikirannya, oh aku lo kebal, aku lo kuat karena udah diisi dengan guruku, udah dites dengan pedang. Yang saya takutkan dia tuh setelah dites kuat, akhirnya dia keluar dari tempatnya gurunya, pulang, takutnya muridnya itu dites keluar atau dia tuh mencari musuhnya ataupun dicoba dan dites sama orang lain atau sama preman atau sama siapa, dites tarung. Nah itu takutnya pas musuhnya bawa pisau suruh aku bacaan. Nah takutnya seperti itu, dibaca sama musuhnya itu pasti 100% jebol, enggak pasti jebol. Yang itu yang saya khawatirkan. Kasihan kan kalau muridnya dites robek, gimana tanggung jawabnya, gimana, kasihan karena si murid itu lugu-lugu semua, kena omongannya sang guru ya pasti nurut gitu loh. Ya, takutnya seperti itu. Kalau saran saya pribadi, daripada digembleng seperti itu, mendingan diajarkan hal yang nyata seperti pencaksilat. Nah itu nyata pencaksilat kan, ilmu nyata pencaksilat, ilmu nyata. Jadi kalau di luaran ada musuh ya dia bisa menangani dengan pencaksilatnya itu, menangani dengan nyata pencaksilat. Nah kalau ilmu gemblengan, nah, ya kalau benar diisi. Iya kan, setahu saya sih cuma hanya isi-isian palsu-palsu aja, trik aja. Kalau menurut saya pribadi trik aja, trik. Ya, nah, dengan PD-nya dia itu diisi, takutnya pasti keluar pasti akan jebol. Ya, menurutku sih mendingan disarankan menurut saya sendiri ya, diikutkan nyata pencaksilat aja, biar tambah jos. Nah ini sekarang aku punya murid ya. Tak tes muridku seperti gemblengan dan tak buka rahasianya itu ya. Tak tes ya. Nah, lihat muridku ya. Jadi muridku itu nggak tak isi loh ya. Karena apa? Karena saya nggak punya isian, karena saya nggak punya ilmu apa-apa, saya nggak punya ilmu tenaga dalam, saya nggak punya sama sekali. Jadi muridku sendiri tak ajari nyata, kekuatan nyata, tak ajari spir perut. Tapi muridku itu tak pukul jedet kekuatan nyata dan tak tes muridku ini. Tak tes tarung jelas muridku tak tes tarung antara satu orang tarung itu tes nyata ya, itu tak tes muridku. Ini lihat ya, ayo ikut aku ke tempatku yuk, ke sini di kampung sini di pos. Ayo ikut aku yuk ke kampus, ke kampungku, lihat muridku ya, muridku ya. Jadi menurut saranku ya, mendingan ikut yang nyata-nyata aja seperti pencaksilat ataupun yang pokoknya yang nyata-nyata aja yang bisa bela diri gitu aja lah ya, itu aja ya. Ayo ikut yuk. Yes. Biasanya gemblengan itu diikuti oleh banyak orang melalui di pondok pesantren, di kampung, di desa maupun di kota. Gemblengan itu bermacam-macam, yang isi mulai kiai, mulai ustadz, mulai paranormal, mulai dukun. Masalah pembayaran gemblengan saya kurang tahu ya, bermacam-macam. Ada yang puluhan, ada yang jutaan, ada yang ratusan. Jadi saya nggak tahu itu berapa bayarnya. Biasanya gemblengan itu diteskan ke badannya dengan pedang sama dengan bor. Nah ini akan saya buktikan gemblengannya ini ya, akan saya buktikan. Nah ini saya tes dulu ya. Dari dekat lah, sudah lah.
Ya. Tajam ya, mulai sini ya. Ini tajam. Ini tajam ya. Lihatlah lah. Ini sini lah. Ya. Sekarang biasanya diasmai dulu ya. Diasmai dulu, dibacain mantra-mantra. Dibacain mantra-mantra, dibacain doa-doa. Ya. Kalau saya sih nggak pakai doa, biasa-biasa aja ya. Nih lihat, maju kamu satu. Yang ada gini kan Mas. Sama lehernya biasanya nyamunya sama lehernya ini. Nah, saya mulai pojok-pojok ya. Mulai pojok-pojok sisi lehernya ini biasanya seperti ini. Terus yang satunya ini ya difokuskan ke leher-leher sini biasanya. Nah, ini sama ke leher ini. Ini ke leher ini. Ini juga ke leher. Ini juga ke leher juga. Ini juga ke leher. Dan ini juga ke leher. Sekarang ambil bornya ambil. Saya akan coba saya pakai bor juga ya. Ya. Bawa itu. Tarik dekat lah, dari sini lah. Pedangin yang dua. Pedangin yang dua. Ini taruh. Mana? Ini lal. Ini ya. Lihat, taruh sini lal. Lah. Ya. Dan anehnya gemblengan itu ya, kok yang baca itu orangnya, yang ngisi yang baca. Kenapa kok gak orang lain? Iya kan? Kenapa kok gak orang lain? Harus diteskan kepada orang lain gitu loh. Coba Pak, Mas, sama yang ngetes dibacakan gitu. Kalau seperti itu dibaca kuat, bisa masuk akal. Kalau yang baca itu orangnya sendiri, maksudnya yang ngisi, ya jelas bojo kalau menurut saya. Jadi kasihan yang digemblengi, merasa kasihan karena mereka orang lugu nggak tahu apa-apa gitu loh, bayar kasihan. Ini lihat tuh sampai merah semua kan, tuh lihat agak sini loh, lihat tuh loh, ya kan, loh. Ini nih garis semua loh. Ya Mas, harus dites dulu.
Harus dites seperti ini ya, harus tes seperti ini. Nah, ini tak sini lah. Janjanku tak lepas ya. Tak lepas. Harus dites seperti ini loh. Kalau bisa gemblengan kayak gini loh. Buktikan kayak gini ya. Ini santri saya semua ini. Harus dari dekat. Tahan. Kayak gini loh. Ayo tahan. Dari dekat lah. Ayo tahan. Enggak, kayak gini. Tahan. Enggak, tahan. 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 Buktikan seperti ini kekuatannya gitu. Jadi gemblengan itu jangan asal yang ngetes orangnya. Kalau yang ngetes orangnya yang pasti rekayasa, nggak mungkin nggak 100% rekayasa. Jadi kasihan yang digembleng, karena yang digembleng itu orang-orang lugu, orang-orang awam masalah mistis dan masalah goib. Karena nggak tahu masalah mistis, dia percaya aja dengan ustadznya itu. Ya, percaya dengan ustadznya. Kasihan bayarnya berapa atau gratis, kurang tahu ya. Kalau bisa gemblengan itu tadi dipukul jeret seperti saya ini. Kenapa saya mengajari dipukul perutnya? Bukan tak isi, bukan tak isi karena saya nggak bisa apa-apa. Karena ini santri-santri saya ini spir perut. Spir perut seperti ini, spir perut, buktikan spir perut dulu, spir perut. Kamu. Spir perut. Spir perut atas. Lah. Spir perut bawah. Loh. Keep. Karena ini tadi tak pukul perutnya seperti ini. Karena di spir perut atas, spir perut bawah. Jadi kuat. Jadi bukan karena hal goib, karena tak isi enggak. Karena kekuatan normal, kekuatan nyata. Jadi dia karena spir perut menjadi kuat. Bukan karena adanya ilmu tenaga dalam diisi enggak. Karena ini spir perut. Itu. Dan alangkah baiknya daripada digembleng seperti itu, mending berdoa, mending minta berkah kepada kiainya, minta berkah kesehatan, keselamatan, atau yang lainnya. Seandainya minta digembleng seperti itu, kalau diisi seperti itu, lucu lah ya, lucu. Saya cuma menyampaikan kebenaran loh ya, bukan ngenyek. Ini itu enggak, saya menyampaikan kebenaran. Jadi saya boleh aja gemblengan, boleh aja, asal bisa benar-benar dibuktikan. Kalau nggak dibuktikan nggak masuk akal ya. Harus dibuktikan kepada orang lain yang baca, orang lain yang lewat suruh baca gitu. Ya, kalau yang baca, tak ulangi lagi ya, kalau yang baca orangnya sendiri yang gembleng, pasti palsu, nggak mungkin enggak. Tadi tak ulangi ya, mending minta berkah, minta doa, minta doa supaya selamat kepada kiaimu aja. Atau berdoa kepada Tuhanmu masing-masing. Nah, ini ada satu lagi. Ini akan saya adu ini ya. Saya adu gemblengan versi saya ya, saya adu. Saya nggak pamer loh ya, saya nggak pamer. Saya hanya menunjukkan santri saya itu bisa tanding. Ayo, mundur. Jadi ajarkan yang nyata-nyata aja, seperti pencak silat, seperti spir perut tadi, ya seperti ini. Tak ajarkan nyata-nyata aja ya, tak ajarkan. Ya, ini yang pasti terserah ya, kalian nilai. Ini pencak silat atau enggak ya? Saya nggak berani menunjukkan karena ini santri saya. Ayo coba. Ini dua. Taruh ya. Sini. Ya. Mulai.
Yuk. Yes. Yuk. Cukup. Sekarang maju semua. Tawuran apa bola-bolaan? Tawuran. Cara mau nggak lakon? Tawuran. Tahu bola-bolaan. Kira-kira empat. Tapat. Oke. Kenal. Ini tanding tawuran ya. Sini 4, sini 4. Sini 4, sini 4. Diajarkan seperti ini aja. Ini nyata. Ilmu nyata, bukan ilmu isi-isian ya. Ilmu nyata. Jadi nyata bisa dibuktikan. Kalau isian tidak bisa dibuktikan. Ayo. Pasang. Gajah. Kamu sini aja, naik sini. Kamu meja apa belum meja? Nah, enggak. Udah, siap? Siap. Kita siap. Mulai. Cukup. Ya, salaman. Ya. Ini jamaah saya, jamaah resek. Namanya Restune sing kuwasa. Sini. Kita. Jadi kalau bisa ajarkan pelajaran nyata ya. Pelajaran nyata seperti tadi ini kayak pencak silat ini diajarkan nyata ya, silat ini jangan diajarkan diisi nggak bakal bisa dibaca, bakalan jebol di luar. Takutnya yang saya khawatir seandainya ini diisi, katakanlah digembleng, diisi sama kiainya atau ustadznya atau paranormalnya diisi dibaca kuat. Terus dia ini punya dendam sama orang lain di luar, katakanlah di luar punya dendam. Terus dia nantangin musuhnya di luar. Setelah itu ditantang, pas musuhnya bawa senjata, dia dengan PD-nya karena dia merasa diisi dengan PD-nya dia nantang musuhnya bawa senjata. Dikirain dia itu diisi kuat, ditatangi, pas dibaca sama musuhnya pasti jebol. Apa nggak malu yang isi? Ayo, pasti jebol, nggak mungkin enggak. Kasihan kan kayak kalau muridmu jebol, apa nggak malu kamu? Iya kan? Selama ini saya belum pernah lihat, selama saya lahir belum pernah lihat orang dibaca kuatnya, belum pernah lihat. Yang saya lihat cuma hanya akal-akalan aja. Ya. Dan yang saya pernah lihat itu adalah orang yang punya ahli pencak. Nah, itu masuk akal. Di luar dia bisa tanding karena dia punya ilmu pencak itu. Ya, misalnya ini diajarkan pencak apa atau tinju atau MMA atau apa, yang nyata loh ya. Kalau di luar katakanlah punya musuh katakanlah, kan dia bisa melawan dengan ilmunya tadi, ilmu pencaknya tadi kan dia bisa melawan, iya kan? Pasti bisa melawan. Insya Allah menang. Nah kalau digembleng diisi. Ya kalau yang gembleng beneran, kalau yang isi ada, pasti nggak ada, pasti bakalan jebol. Ya, mending ajarkan yang nyata-nyata aja, yang diajarkan pencak atau apa, itu ya. Kalau seandainya kurang paham Cak ya, isi di kolom komentar saya, ya, isi, nanti akan saya jelaskan lagi. Ini cuma saya tunjukkan bahwa ilmu nyata, ilmu pencak, ilmu tinju atau yang lainnya itu nyata. Kalau tanding bisa masuk akal. Dan kalau ilmu isian, kalau tanding dibajak pasti brodol. Tidak paham ya penjelasan saya? Bisa paham ya? Kalau bisa nyata ya dalam diisi ya. Sia-sia nanti bayarmu. Itu aja ya dari saya. Semoga yang melihat video saya ini diperbanyak rezekinya,
perbanyak umurnya, rezekinya selalu lancar, selamat dunia akhirat. Perbanyak sholatmu, perbanyak amalmu. Salam dari saya, ayo. Salam.